Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Narsidaria, CGP Angkatan 9 dari SMK Al-Azhar As-Sayyidiyah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengajar adalah bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tertinggi. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk menjalani hidup anak secara lahir dan batin. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Saya memfokuskan diri untuk menyampaikan transfer ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Saya menganggap ketuntasan materi lebih penting dari pemahaman murid dan bakat yang mereka miliki. Saya menilai murid dari aspek kognitif saja. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari ketercapaian KKM. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter murid. Saya menganggap kemampuan dan karakter murid itu sama. Yang keempat, murid sebagai objek pembelajaran. Murid dianggap pasif yang belum memahami apa yang harus dipahami, sehingga peran murid adalah sebagai penerima informasi yang diberikan guru. Karena itu, saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja yang diperhatikan, tetapi aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya juga ada dalam bagian yang harus saya perhatikan. Murid bukan sebagai objek pembelajaran. Murid memiliki kesempatan untuk berekspresi, berkreasi, dan berinovasi sesuai model pembelajaran yang digunakan guru. Guru sebagai fasilitator dan motivator, memberikan kemudahan atau memfasilitasi siswa dalam belajar, dan guru juga harus bisa membangkitkan semangat siswa. Harus memahami karakteristik murid. Setiap anak terlahir dengan potensi dan keunikan mereka sendiri. Karena itu, tugas kita sebagai pendidik adalah mempersiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang baik buat anak-anak agar mereka mampu mengeluarkan potensi-potensi mereka secara maksimal. Memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video pemaparan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.